Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu di Masjid Al-Manar yang kita cintai, di acara pengajian rutin Selasa malam. Alhamdulillah malam ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pengajian ini bisa sebagai amal ibadah yang baik sisi Allah Subhanahu wa taala yang alamin. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat selalu bisa istiqomah untuk mengadakan pengajian dari Selasa malam yang rutin maupun pengajian yang lainnya. Untuk dia berikan waktu langsung sebelum dimulai kita buka dengan pesan umum kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ini alhamdulillah syarif al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus selanjutnya kami serahkan pada Pak untuk dimulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Sulaiman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala Luqman li wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik inna syirka la dzulmun adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali agenda rutin setiap Selasa malam Rabu 2 mingguan. Semoga ini adalah cara Allah untuk menjaga kita, menjaga dalam gelombang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hadis itu dinyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang dikehendaki baik baginya, maka dia juga faqih terhadap agama. Nah, faqih terhadap agama itu dia terangnya dengan mengkaji. Bahkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya kemudian dakhala jannah, menyebabkan orang masuk surga, itu fa'al perintah. Maka ilmui. Jadi bukan hanya faqul qawlan la ilaha illallah, tapi fa'al perintahnya itu. Maka hendaklah kamu ilmui tentang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini cara Allah untuk kita istiqomah juga. Selain Allah menjaga kita dan kita istiqomah dalam taat kepada Allah. Kematian itu datang begitu misteri kepada kita, dan kita tidak tahu apakah saat kematian datang kepada kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Nah, kehadiran kita dalam majelis semacam ini dalam rangka itu menyiasati takdir kematian kepada kita itu kita saat sedang takwa kepada Allah. Nah, ini yang mesti. Maka dari itu kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan kita di hadapan Allah itu ditentukan sejauh mana kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Luqmanul Hakim itu ketika menasihati anaknya, di antara hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqmanul Hakim itu ansyukur, bahwa sesungguhnya kamu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Maka barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yashkuru li nafsihi, syukur itu untuk diri sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha. Nah, mana anisturillah ini? Nikmat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan ini yang kemudian sesuai dengan keinginan kita yang menyebabkan kita merasa bahagia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pantas dirayakan. Nah, merayakan nikmat Allah itu bagaimana? Itu dengan semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kesolehan-kesolehan yang kita lakukan, semakin banyak aktivitas yang kita itu diakui sebagai ibadur rahman, hambanya Allah yang mampu nasihat. Betapa banyak manusia yang merasa dia mulia karena harta yang dimilikinya, karena kedudukan yang tinggi yang ada pada dirinya, dan merasa dimawa karenanya, lalu kemudian dia meremehkan dan menolak. Na'udzubillah min dzalik. Ceritanya tentang Qarun itu awalnya dia adalah sepupu Nabi Musa yang miskin. Karena kemiskinannya itu dia minta kepada Nabi Musa, suami istri datang untuk supaya didoakan kepada Allah menjadi kaya. Dan setelah kaya, dia diingatkan oleh Nabi Musa supaya dia kembali taat kepada Allah. Loh, saya begini ini karena keberhasilan. Jadi lupa bahwa itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hamba Allah, semakin hamba Allah ibadur rahman. Maka seperti contoh Rasulullah SAW, syukurnya itu dengan malah menangis nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan tangis bahagia, tangis yang menyebabkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Bilal bin Rabah itu menyatakan, "Atabki ya Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah. Afala aku mu'abdan sabur, apa saya enggak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur." Jadi caranya seperti itu. Dan Rasulullah ketika mendapatkan berita-berita gembira yang menyenangkan hatinya, dia semakin memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, tentu saja di dalam satu ayat itu, di dalam surat Ar-Rum, orang yang pandai bersyukur itu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia bersyukur, berterima kasih pada diri mereka sendiri. Allah menyatakan, wa man 'amila sholihan fali anfusihim yamhatun. Allah menyatakan begitu ya. Dan barang siapa beramal soleh fali anfusihim, maka kebaikan kesolehan itu untuk mereka sendiri. Kebaikannya, dampaknya itu untuk mereka sendiri. Yamhatun, dan mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi syukur kepada Allah itu semakin membuat posisi dirinya di hadapan Allah itu semakin istimewa. Dan orang yang kufur nikmat itu, kebaikan-kebaikan Allah itu tidak diterima sebagai karunia,
dia merasa kurang saja. Itu beda. Maka bagi orang yang faham, ya sebagaimana Luqmanul Hakim dilakukannya itu sehingga dia mendapatkan tempat begitu istimewa di hadapan Allah karena dia sadar betul tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya itu sebagai karunia Allah. Dan itu adalah istimewa. Dan itu menjadi sebab semakin solehnya diri. Wayamhadun, dan dia mendapatkan menyiapkan tempat. Jadi syukur dengan ucapan alhamdulillah dan manifestasi syukur itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah menyediakan tempat terbaik untuk diri. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan atas junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk membaca salawat itu sehari semalam 10 kali. Ya, bacalah kalau yang di dalam kitab Al-Adhkar itu, kitabnya Imam An-Nawawi dalam soal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat itu yang paling utama itu salawat Ibrahim itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad, ya Bang, wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang lainnya itu banyak itu tambahan-tambahan dari ulama-ulama yang merasa lebih bukan merasa lebih dia membuat syair-syair salawat. Itu yang harus dipahami oleh kita semua. Maka salawat yang paling afdal, salawat yang paling benar yang dicantumkan di dalam banyak hadis Nabi itu adalah salawat. Apalagi era kekini yang salawat ini itu adalah tambahan-tambahan dari para ulama untuk memanifestasikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, salawat ini itu ada 4 malaikat berkata kepada Rasulullah SAW. Jadi seseorang yang membaca salawat itu, Jibril itu, wahai Rasulullah, jika orang-orang itu bersalawat atasmu, maka aku akan menuntunnya sampai ke surga. Jadi sebab orang membaca salawat itu, Jibril mengatakan kepada Rasulullah sebagai jaminan bahwa dia akan menuntunnya sampai ke surga. Sedangkan Mikail dari malaikat, ada datang 4 malaikat itu ketika seseorang itu membaca salawat, maka aku pun akan memberinya minum dari air telagamu. Jadi ketika nanti orang dikumpulkan di yaumul mahsyar dalam keadaan sangat sulit, ya, panas luar biasa, kehausan luar biasa, orang diberi minum dari telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaganya Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasa haus. Dan itu yang menentunya akan Mikail yang akan memberikan minum itu. Kemudian Israfil, aku bersujud kepada Allah sampai orang itu diampuni oleh Allah SWT. Jadi orang yang membaca salawat itu seperti itu. Israel itu kepada orang yang biasa membaca salawat itu akan mencabut nyawanya dengan lembut. Dia tidak akan merasakan sakit, hentakan sakaratul maut, tapi dia tidak menjadikan sebab kemudian orang sampai terbelalak gitu ya. Inilah pengantar dari saya, dan saya ingin mengatakan bahwa ada satu kuat gitu ya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang saya tuliskan tadi. Ya Rabbi kafani izzah antakuna li rabbah.
wa kafani fahran an akuna laka abdan. Jadi ini kan kuatnya Ali bin Abi Thalib tentang ya Rabbi, wahai Tuhanku, kafani izzah, cukuplah bagiku kehormatan, an akuna laka abdan, dengan menjadikan diriku sebagai hamba. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya Rabbi kafani izzah, wahai Tuhan, cukuplah bagiku kehormatan itu antakuna li Rabban, dan aku menjadikanmu sebagai Tuhan. Wa kafani fahman an akuna laka abdan, dan cukuplah bagiku menjadi kebanggaan menjadikan engkau, menjadikan aku sebagai hamba. Ya, yang pertama, cukuplah bagiku kehormatan dengan menjadikan engkau, wahai Allah, sebagai Tuhan, dan cukuplah bagi kami kebanggaan menjadikanku sebagai hamba. Nah, kalau Umar bin Khattab itu, inna kunna adal qaumun fa'zanallah bil Islam fahamma natlubul izzah bi ghairi ma a'azna Allah bihi adallana Allah. Kami dahulu adalah orang yang hina, lalu Allah mulaikan kami dengan Islam, kata Amr bin Khattab. Sepanjang kami mencari kemuliaan selain Islam yang telah Allah muliakan, niscaya Allah akan menghinakan kami. Jadi kami dahulu adalah orang yang hina, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Dulu kami hina, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Sepanjang kami mencari selain Islam, jadilah kami akan terhina, kata Umar bin Khattab. Maka dari itu, bagaimana kita sekarang menjadi Muslim, bagaimana kita menjadi Islam yang baik, bagaimana kita memperlakukan Allah sebagai Tuhan, dan bagaimana kita menjadikan diri itu sebagai hamba, maka diantaranya adalah rajin menuntut ilmu. Dan dari mana kita menuntut ilmu? Banyak cara. Ya, kalau sekarang dengan era teknologi kita bisa pakai YouTube. Hanya YouTube itu tidak bebas nilai. Artinya begini Bapak-bapak, kita nggak ngerti tentang kejujuran daripada penyampaian dan sejauh mana kualitas orang itu. Sebab ada begitu banyak ayat yang sering saya baca itu di dalam surat Nur, lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sementara kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Allah amat besar bencinya Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sementara kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dan teguran Allah kepada tokoh-tokoh Yahudi sebelum Islam itu, dan itu dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Atamuruna bil birri, kenapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri untuk berbuat baik? Dia nuntut orang lain baik terus, tapi lupa dia apa yang kebaikan yang sudah dia berikan kepadanya. Atamuruna nasa bil birri, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu sendiri, sementara kamu membaca Alkitab. Itu Masya Allah. Jadi ini teguran Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 itu Allah melaknat orang yang bisa mengatakan kebaikan
menyembunyikan kebenaran. Jadi Allah melaknat orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Al-Quran, dan semua makhluk yang dapat melaknat. Ini aplikasinya gimana maksudnya? Begini Pak. Saya nggak ngerti, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah tulus karena Allah. Dan saya menjaga hati saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tertangkap oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih hatinya, bahwa dia ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus baik, guys. Di tempat yang baik, oleh tujuan yang baik, sumbernya juga benar. Lalu kemudian dibisiki oleh orang-orang yang nggak setuju itu, nggak suka. Orang yang nggak datang itu kan macam-macam, Pak. Alasan nggak datang itu macam-macam. Wis ilmu itu, wis pinter gitu loh ya. Kemudian dia meremehkan waktu untuk mendengarkan ilmu itu. Padahal kalau menurut Rasulullah, satu saat Ibnu Mas'ud disuruh baca Al-Quran. Yang Al-Quran nasihatkan begitu. Dan itu didengar oleh Rasulullah. Satu saat Rasulullah itu pengen mendengarkan ayat Al-Quran itu dibaca orang lain. Yang dengan itu dia bisa menasihati dirinya sendiri. Nah itu kemudian macam-macam orang yang tidak datang. Bisa jadi juga bisi-bisi untuk aliranmu itu. Nah ini yang lebih berbahaya. Itu bukan golongan, bukan kelompok. Ini bahaya. Itu kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min al-kibr. Enggak bisa masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan. Lalu sahabat itu sih Abu Bakar kalau pakai baju yang bagus, kalau kendaraan yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cinta pada keindahan. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru, kesombongan itu batarul haq wa ghamdun. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, ditolak kebenaran dan diremehkan orang lain itulah kesombongan. Nah, hati-hati. Makanya siapapun diri kita, sejauh mana pengetahuan yang kita miliki dari apa yang telah diomongkan oleh pembicara, itu tetap hati itu harus dibuka supaya kita tidak terkena penyakit kesombongan itu. Ini hati-hati betul. Dan itu perilaku hati. Perilaku hati. Tidak ada orang yang tahu apakah kita betul sebagai orang yang hanif, orang yang terbuka terhadap kebenaran. Siapapun orang bicara kebenaran dan itu benar, maka dia terima. Seperti kemarin 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang anak kecil yang menasihati Hasan al-Basri. Kalau terompahku ini hanya menyebabkan aku tergelincir di dunia, tapi fatwamu wahai Hasan al-Basri, saya menggelincirkanmu sampai di akhirat. Jadi itu diterima dan Hasan al-Basri nangis kan. Dia terima, kamu benar wahai anak, wahai cucuku, kamu benar. Ya itulah akhlak orang-orang yang alim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak sombong. Nah, Luqmanul Hakim ini bebas dari itu. Makanya yang pertama dilakukannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bapak-bapak kan tahu sudah bahwa Luqmanul Hakim ini orang yang hitam, pesek hidungnya, bibirnya gelbal, rambutnya kayak anggur gitu, bloker-bloker, tidak menarik. Jadi dari sisi performa tampilan itu tidak bagus. Tidak ada alasan untuk bersyukur lah gitu kayak kasarnya gitu. Tapi bagaimana nasihatnya itu supaya dia kepada anaknya itu banyak bersyukur. Karena kebaikan daripada syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Dan kan paman kafar fa inna Allah ghanin hamid. Maha karya dari hamba-hambanya di mana hal itu tidak bersyukurnya tidak dapat membayarkannya sekalipun seluruh penghuni bumi mengkufurinya. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dan dari selain tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Itu nasihat Luqmanul Hakim. Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya masuk kepada ayat berikutnya.
Jadi karakteristik keluarga Ahlul Jannah itu pada ayat ke-13, wa qala Luqman libnihi. Dan ingatlah, jadi perintah Allah kepada Rasulullah SAW itu ketika mau menceritakan tentang Luqman yang hidup ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelum Nabi Isa dia, karena dia hidup pada Nabi Daud, itu supaya diingat, mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Kan ayat ini diberikan kepada Rasul. Wa'id, dan ingatlah. Qala, berkata, dan ingatlah ketika berkata. Siapa? Luqman. Jadi Luqman berkata libnihi, kepada anak. Jadi begitu istimewa nasihat Allah kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa anak, tentang peristiwa orang tua dan anak. Ini menandakan hubungan yang dekat. Apa ada keluarga yang hubungannya tidak dekat? Banyak. Maka kita harus melihat keluarga kita ini keluarga yang dekat atau keluarga yang jauh. Dengan anak-anak kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya harus pastikan itu. Dan yakinkan bahwa anak kita itu ya seperti nasihat Nabi Ayub kepada ketika dia mau sakaratul maut itu, mata butuh mimba. Apa yang kamu sembah setelah ini? Setelah kematianku. Dan itu harus ada jaminan, ada semacam statement dari anak-anaknya supaya dia tidak dimintai pertanggungjawab atas kesesatan anak-anaknya. Walaupun pada akhirnya anak-anak Nabi Ayub itu nanti kemudian Israel ya maksudnya itu ada yang baik, ada yang tidak. Yahuda itu anak yang tidak baik. Yahuda itu anak yang tidak baik. Dan dia ditakdir oleh Allah menjadi tokoh antagonis, tokoh yang menolak kebenaran. Nah, apakah anak-anak kita itu anak-anak yang menerima kebenaran? Itu harus dipastikan betul. Itu dengan caranya. Nah, ini Allah menyatakan bahwa qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan pengajaran. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, loh ya apa caranya ngekei pengajaran? Nek bapaknya gak pintar, ibunya gak pintar. Artinya harus ada space waktu bagi orang tua untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri. Apalagi ini soal hubungan dirinya dengan Allah. Jangan diberi hanya pengetahuan teknis tentang kehidupan, tapi hakikat belajar itu adalah kehidupan itu sendiri. Ketika dia berjalan di muka bumi dengan hudu, dengan tawadu, dengan rendah hati, walaupun ilmu yang dia miliki, yang dimiliki oleh anak-anak kita, dia berperilaku baik kepada orang tuanya. Dia berlaku di masyarakat itu disukai kepada orang karena dia apabila dibutuhkan dia datang untuk memberikan pengajaran. Jadi bagaimana seorang ayah itu harus sadar ini? Maka kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa belajar itu dari buaya sampai liang, sampai kematian datang itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Nah sekarang Allah kan tidak cerita ini usia Luqman itu berapa. Artinya orang belajar itu terus menerus dari manapun, kepada siapapun. Kepada siapa? Ya, wahwa itu, dan dia memberikan pengajaran. Makanya biasanya ibu itu multitasking. Jadi dia begitu banyak pengetahuan, hanya kadang tidak terdefinisikan. Dan saya ini Pak, saya secara pribadi nggak bisa berhubungan kepada satu-satu anak saya secara baik. Tapi bagaimana ibunya itu dia tidak belajar psikologi, tapi dia bisa menyentuh supaya anaknya itu menjadi lebih baik. Artinya menguasai komunikasi psikologis hubungan antara ibu dan anak itu penting. Tapi bukan karena interaksi yang didasari oleh kebersihan hati sebagai seorang ibu kepada anak,
sehingga melahirkan ilmu-ilmu yang tidak terdefinisikan. Nah, kalau kita belajar psikologi ibu misalnya, itu kan tapi anak seorang ibu itu kadang tidak perlu belajar, tapi dia menemukan caranya untuk berkomunikasi dengan anaknya. Nah, itu ya. Buat Luqmanul ibni wa huwa ya'iduhu. Jadi dia memberikan pengajaran. Jadi maaf kepada bapak dan ibu-ibu harus meningkatkan kapasitas diri dengan meningkatkan pengetahuan. Ilmu. Nah, ilmu itu bapak-bapak itu kadang ada yang di buku. Ada di buku, tapi ada kadang di pergaulan kita sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu begitu banyak ilmu. Jangan kemudian orang merasa lebih hebat dalam soal pengetahuan karena ijazah. Ya. Tapi bagaimana ada seorang bapak yang dia tidak lulus SD, dia hanya bekerja di sawah, tapi seluruh anaknya dokter. Berarti kan anak orang tuanya lebih pintar daripada bahkan dia bekerja di sawah aja. Tinggal sawahnya tinggal berapa, tapi bagaimana dia bisa mengelola sama istrinya sedemikian rupa bisa membiayai anaknya sampai itu Pak di UGM Pak cerita itu Pak. Sampai nangis itu rektor yang cerita bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya. Itu gak sokin, gak pinter, nih melahirkan banyak anak-anaknya itu dokter. Nah, tapi ada tema sentral dan itu basic yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Ya bunayya, wahai ananda, ini menunjukkan hubungan yang sangat akrab, sangat akrab. Jadi orang tua bisa dikatakan gagal ketika dia tidak bisa akrab dengan anak-anak, atau anak-anaknya jauh dari dirinya. Saya kapan hari itu membaca tentang Gus, siapa yang lagi tren itu? Gus Bah ini tak sampaikan ya. Nah, Gus Bah itu mengatakan begini, jadilah sosok laki-laki yang berakhlak baik, agar nanti jika putrimu mendapatkan pertanyaan, tipe suami kamu idaman seperti apa, dia tanpa ragu akan menjawab seperti ayahku. Jadi bagaimana anak ini begitu bangga pada orang tuanya ketika dilamar oleh seorang laki-laki, dia akan berpikir suaminya itu seperti ayahku. Jangan sampai ojo dulu bapak itu. Alhamdulillah itu. Berarti ayahnya ini ayah yang tidak baik. Tapi lihat dulu anaknya baik apa tidak gitu. Kalau anaknya tidak baik, mesti mencatat tidak baik. Alhamdulillah. Nah, ini ada tema sentral yang harus betul-betul mendadak di dalam kita, di dalam diri kita, yaitu la tusyrik billah. Janganlah kamu, wahai anakku, menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Dan akibat daripada syirik itu khalidina fiha, abadan. Dia di neraka itu abadi, tidak diangkat. Jadi orang yang syirik membawa kesyirikan dalam kematiannya, maka dia abadi. Nah, apa syirik itu? Menyekutukan Allah. Orang Quraisy kenapa dikatakan musyrik? Itu karena faktor syirik. Jadi ketika dia ditanya itu, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaquluna Allah. Pasti dia jawab. Jadi kalimat Allah sebagai Rabbus samawati wal ardh di kalangan musyrikin Quraisy itu bukan kalimat yang kalimat yang tidak dikenal. Dia populer. Bahkan setiap ada
hubungan sosial, tentang sosial misalnya, tentang muamalat misalnya, dan salah satu kemudian tidak percaya, itu dia bersumpah demi Allah. Demi Allah gitu. Jadi Allah itu bagi masyarakat Quraisy itu bukan sesuatu yang asing. Tetapi menjadikan ilahul wahid la syarikalah, itulah masalahnya. Karena dia campur itu talbisul haq bil batil. Jadi tauhid itu dicampur dengan kebatilan. Dia percaya kepada Lata, Uzza, ya, di mana Lata, Uzza ini adalah pendahulu-pendahulu mereka yang soleh, yang alim, yang luar biasa menjadi idola. Lalu sekian generasi untuk mengingat jasa-jasanya ini dibuatlah patung. Lalu yang semula itu bangga dengan ajaran-ajaran Lata dan Uzza ini berubahlah menjadi menyembah patung. Itu yang diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang tidak diterima oleh kebanyakan orang Quraisy pada awal-awalnya. Makanya dia dikatakan sebagai musyrikun. Saya musyrik. Artinya Allah disekutukan dengan yang lainnya dalam soal mempertuhankan. Ilahul wahid, maksudnya ilah itu apa? La ta'budu illallah. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah, tapi di lain sisi dia datang kepada orang pintar, minta ini. Bahkan urusan pernikahan, hari yang baik itu bukan minta kepada Allah. Ini syirik, Pak. Lillahi masyriq wal maghrib, milik Allah barat dan timur. Fa'aina ma tuwallu wujuhakum, kemana saja kamu hadapkan muka, fatama wajhakum, kamu akan temu di situ. Nah, ini datang kepada katanya orang pintar yang ngerti tentang waktu, tentang bagus hari dulu. Maingat Tuhan sekali. Padahal buruk dan kebaikan itu, baik itu milik Allah. Lillahi masyriq wal maghrib. Di barat itu ada kebaikan, di barat itu ada keburukan. Lillah. Di timur itu ada kebaikan, di timur itu ada keburukan. Lillah. Lillahi masyriq wal maghrib. Ini ayat ini. Bapak sering baca itu di surat Al-Baqarah ketemu mesti. Lillahi masyriq wal maghrib, itu maksudnya. Makanya nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang paling utama itu adalah la tusyrik billah. Janganlah kamu sekutukan Allah. Jangan syarikatkan Allah dengan yang lain. Apa tidak boleh misalnya, kadang sedang ramai nih, keris misalnya gitu ya. Boleh saja karena itu budaya. Jadi kemampuan membuat keris yang sedemikian hebat dicampur ini sehingga melahirkan bau yang wangi misalnya, enggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali keberuntungan dan kesedihan yang menimpa dirinya oleh sebab faktor tidak menghormati keris. Kalau sudah seperti itu syirik. Jadi harus pandai ini, memang sangat halus itu. Makanya dulu orang mau mengadakan perjalanan di dalam orang Quraisy ini, mengadakan perjalanan itu mengundi pakai anak panah. Jadi anak panahnya dikotok gitu, tok. Kalau keluar yang warna merah, perjalanan tidak diteruskan. Jangan. Kalau warna putih, berarti terus. Nah, ketika mempercayai yang semacam ini, itu dikatakan karena ada pengaruh baik di balik semuanya itu, maka dia telah syirik. Nah, itu yang dinamakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilahul wahid la syarika. Jadi hati-hati, memang ini agak sudah, kalau sudah bicara la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kenapa dibalik begitu istimewanya Luqmanul Hakim sehingga dia begitu luar biasa ditempatkan menjadi tema sentral di dalam Al-Quran? Karena sebabnya dia orang tauhid. Bahkan semua nabi dan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi semua nabi dan rasul itu berdakwah untuk membersihkan tauhid manusia dari kesyirikan. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah itu secara detail. Dan sudut pandang dasar-dasar di dalam Al-Quran itu bagaimana?
Supaya kita ngerti. Jangan hanya berkata mangkola la ilaha illallah dahulal jannah. Nah, ada di situ. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dahulal jannah. Masalahnya kan dia masuk surga bighairi hisab atau dia harus dicampakkan dulu. Bahkan saya barusan baca ada idza khalasu minal mu'minina minan nar. Jadi apabila dikeluarkan orang mukmin dari neraka jahanam, sampai di situ aja ngeri kita. Siapa orang mukmin yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu? Nah, itu kan butuh kajian yang serius. Jadi begitu banyak hal yang kita secara pribadi itu tidak mengetahui, tapi kita merasa aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya, tapi alhamdulillah kita Allah mudahkan hati-hati kita untuk sholat 5 waktu berjamaah, untuk hadir dalam pengajian-pengajian, dalam menuntut ilmu, menambah ilmu ini. Sehingga tidak kaya kita, mau aman saja dari siksa neraka, masuk surga. Aman, perasaan aman. Inilah amaniyah, kecuali hanya dia merasa GR saja, padahal dia tidak mengerti. Ada di dalam surat Al-Baqarah itu ilamanya wa ilayadun. Dia berprasangka aku wis iman, ini aku wis sholat, aku wis mlebu surga, ini aku wis gini. Padahal dia enggak layak lamun kita, Pak. Dia tidak mengerti kemauan Al-Qur'an yang di dalam, kemauan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Banyak perilaku salahnya tidak, tapi dia wahum la yasurun. Dia tidak sadar. Na'udzubillahi min. Saya kira ini dulu satu ayat di dalam surat Luqmanul Hakim ayat 13. Ayat kedua setelah wa qala Luqmanu walaqad atayna Luqmanal hikmah an yashkurillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innahu ghaniyyun hamid. Ayat berikutnya wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan pengajaran, ya bunayya la tusyrik billah, sesungguhnya wahai ananda, janganlah kamu sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu betul-betul dosa besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.